Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Fatal Weber Jabar akan mempresentasikan PowerPoint saya dengan judul Memberantas Cikal Bakal Korupsi di Indonesia. Oke, korupsi. Korupsi sudah sangat meluas secara sistemik, merasuk ke semua sektor di berbagai tingkatan, pusat dan daerah, di semua lembaga negara, eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Oleh karenanya, korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa atau extraordinary crimes. Ini ada list dari korupsi tingkat apa namanya peringkat Indonesia sebagai negara terkorup dari tahun ke tahunnya. Korupsi bukan lagi masalah lokal, melainkan suatu fenomena transnasional yang mempengaruhi semua masyarakat dan ekonomi, sehingga mendorong perlunya kerjasama internasional dalam hal pencegahan dan pemberantasan korupsi. Gerakan Anti Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, pemberantasan tindak pidana korupsi dirumuskan sebagai tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervise, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntunan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memberantas cikal bakal korupsi di Indonesia. Dalam memberantas cikal bakal korupsi di Indonesia, pemberantasan harus dilakukan pada akarnya, dari mulai stop politik uang yang merupakan cikal bakal dari korupsi. Memberikan edukasi tentang anti korupsi sejak dini terhadap masyarakat. Dengan memberikan edukasi sejak dini kepada masyarakat, diharapkan seluruh warga Indonesia dapat memahami bahwa tindakan korupsi merupakan perilaku yang sangat tercela karena merugikan seluruh rakyat Indonesia. Di sini ada peran mahasiswa dalam sejarah perjalanan gerakan anti korupsi. Mahasiswa mempunyai peranan yang sangat penting. Peranan tersebut tercatat dalam peristiwa-peristiwa besar yang dimulai dari Kebangkitan Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Proklamasi Kemerdekaan NKRI tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, dan Reformasi tahun 1998. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut, mahasiswa tampil di depan sebagai motor penggerak dengan berbagai gagasan, semangat, dan idealisme yang mereka miliki. Peran mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, lingkungan keluarga, tingkat lokal maupun internasional. Ini dia di lingkungan keluarga, kegiatan tersebut dapat berupa melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga, misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang menjadi haknya? Apakah ada di antara anggota keluarga yang menggunakan produk-produk bajakan, seperti lagu, film, software, tas, sepatu, dan sebagainya? Jika ada keluarga yang seperti itu, hendaknya kita menasihatinya. Nah, di lingkungan kampus, keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi ke dalam dua wilayah. Untuk individu mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Di masyarakat sekitar, hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok masyarakat untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar, misalnya, apakah kantor-kantor pemerintahan menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat dengan sewajarnya? Pembuatan KTP, SIM, kartu keluarga, laporan kehilangan, pelayanan pajak. Adakah biaya yang diperlukan untuk pembuatan surat-surat atau dokumen tersebut? Wajarkah biaya tersebut dan apakah biaya tersebut resmi diumumkan secara transparan sehingga masyarakat tahu? Hal yang sama dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan di tingkat lokal maupun internasional. Dalam konteks nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi bertujuan agar dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematis di masyarakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi pemimpin dalam gerakan massa anti korupsi baik yang bersifat lokal maupun nasional, serta menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Peran mahasiswa dalam pemberantasan korupsi menjaga diri dari komunitas mahasiswa menjaga diri dan mengikuti komunitas mahasiswa bersih dari korupsi dan perilaku koruptif, membangun dan memelihara gerakan anti korupsi. Ini bentuk pencegahannya itu pendidikan anti korupsi sejak dini, pendidikan karakter, dan mengkampanyekan ujian bersih. Opini yang dibangun yaitu gagasan, ide, metode pencegahan dan pemberantasan korupsi, mengangkat isu korupsi lokal nasional ke media.
gerakan moralnya pressure group kampanye anti korupsi. Kesimpulan pesan, mahasiswa diharapkan dapat tampil di depan sebagai penggerak anti korupsi yang didukung oleh kompetensi dasar yang mereka miliki, diharapkan mampu menjadi agen perubahan, mampu menyuarakan kepentingan rakyat, mampu mengkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif, dan yang terakhir mampu mencegah perbuatan korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.